Iya, kira-kira seperti itu gitu ya gambarannya. Jadi sebenarnya indeks massa tubuh itu digunakan untuk mengetahui status gizi seseorang gitu ya. Status gizi sendiri ini nanti berkaitan dengan kesehatan seseorang pada umumnya seperti itu. Salah satunya nanti tentang untuk mengetahui bagaimana apakah berat badan kita sudah ideal atau belum gitu ya. Lalu yang berikutnya kita belajar sama-sama tentang cara pengukuran indeks massa tubuh itu. Jadi indeks massa tubuh ini ternyata ada rumusnya. Nah, rumusnya seperti ini Ibu-ibu. Rumusnya itu adalah berat badan dalam satuan kilogram dibagi tinggi badan dalam satuan meter dipangkatkan 2. Seperti itu Ibu-ibu. Nah, kira-kira Ibu-ibu ingat apa tidak berat badan dan tinggi badannya masing-masing? Lama nggak ngukur Bu. Nggak ngukur, oke. Kalau yang misalkan masih ingat, boleh ditulis berat badan dan tinggi badannya saat ini. Kalau yang tidak ingat, bisa dipakai berat badannya misalkan 50, tinggi badannya 157, seperti itu. Nah, nanti coba dulu dimasukkan ke dalam rumus ini, kira-kira ketemu atau tidak, gitu ya? Dicoba dulu Ibu dihitungkan, dimasukkan dalam rumus ini. Sudah ketemu? Kalau pakai kuadrat udah nggak bisa ini. Kalau kuadrat, oh iya. Kalkulator boleh nggak? Oh iya boleh, kalau yang pegang HP boleh pakai kalkulator. Kalkulator ya Bu. Iya, pakai kalkulator itu lebih mudah. Nah, kalau misalkan pakai kalkulator itu HP-nya itu sudah tidak support, itu juga bisa menggunakan aplikasi. Aplikasi ini bisa di-download secara mandiri dari Google Store atau dari Play Store, itu juga ada. Bisa langsung dimasukkan angkanya. Sambil ibu-ibu nanti mencari gitu ya, bagaimana IMT masing-masing. Kita cari tahu dulu kira-kira nanti kalau ketemu IMT itu buat apa. Nah, caranya ini dari interpretasi indeks massa tubuh. Jadi kita artikan dulu apa tadi arti angka yang muncul dari hasil indeks massa tubuh. Begini kumpulannya. Jadi sudah dilihat hasil masing-masing, tidak perlu disebutkan, tidak apa-apa. Dilihat saja di hati, dalam hati. Sudah kelihatan ya Bu. Diperhatikan di dalam hati kira-kira, oh sudah masuk di angka berapa. Jadi sini sudah ada indeksnya nih Bu. Untuk berat badan normal itu indeks massa tubuhnya 18,5 sampai dengan kurang dari 25. Sedangkan untuk yang sangat kurus itu berada dalam angka di bawah 17. Dan untuk yang cut off obesitas itu lebih dari atau sama dengan 27. Begitu ya Ibu. Jadi kira-kira yang tadi sudah dihitung, dicocokkan dulu, dimasukkan masuk dalam kategori mana. Itu ya Ibu. Nah, apa ada pertanyaan sampai sini? Atau masih ada yang ngawang, masih bingung? Enggak Bu, ini besok dibuatkan KPA ya Bu untuk posyandu. Oh iya. Tidak lupa. Oh iya, boleh. Nanti ini bisa dibuatkan kepean, jadi bisa buat panduan buat ibu-ibu yang datang gitu ya ke posyandu. Tuh. Nah, kalau sudah jadi tidak ada yang tanya, saya tanya dulu ibu-ibu. Jadi berat badan yang normal tadi IMT-nya berapa Bu? IMT dalam kategori normal 18 sampai di bawah 25 ya Bu ya. Oh iya, sip, ternyata wah konsentrasi ibunya ini juara sekali. Kalau gitu tepuk salut untuk kita semua ya Bu. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Baik, terima kasih ibu-ibu. Jadi kita masuk dulu kesimpulannya dari pertemuan kita sore hari ini itu apa? Yang pertama tadi, IMT itu dibutuhkan untuk mengetahui status gizi seseorang. Kemudian juga dalam pengukuran IMT kita membutuhkan nilai berat badan dan juga tinggi badan. Selanjutnya hasil dari IMT ini dimasukkan atau diartikan, diinterpretasikan dalam tabel yang sudah ada nanti untuk mengetahui bagaimana status gizi setiap orangnya. Baik, sekian itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Selamat sore semuanya. Selamat sore Bu. Ya. Ibu-ibu kader yang saya hormati, selamat sore. Selamat sore Bu. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, sore ini ketemu dengan saya. Nama saya Krisita Andiati, panjangnya panggil saja Sita ya. Saya bertugas di Puskesmas Kasihan 1. Sore ini kita mau membahas tentang pemeriksaan tajam penglihatan ya. Karena ini merupakan salah satu pemeriksaan nanti yang dilakukan di posyandu untuk deteksi kalau ada gangguan penglihatan. Apa kabarnya sore ini? Luar biasa. Kok kayaknya sudah ngantuk ya Bu ya. Nanti kalau biar semangat itu kan pagi ya. Kalau saya sapa semangat pagi, jawabnya pagi
pagi gitu gitu ya. Yes, yuk. Biar tidak ngantuk. Yuk, semangat pagi Bu Ibu. Pagi. Ya, terima kasih. Tujuan untuk pertemuan kita pada hari ini adalah ibu-ibu mampu untuk melakukan pemeriksaan tajam penglihatan. Kemudian nanti menginterpretasikan hasilnya dan tindak lanjutnya seperti apa. Untuk tajam penglihatan ini merupakan salah satu deteksi dini gangguan indera. Jadi pasarannya nanti bisa dilakukan pada usia mulai dari anak-anak ya 7 tahun sampai 15 tahun atau 15 tahun ke atas. Ada pemeriksaan penglihatan dan pendengaran, cuma yang kita lakukan untuk saat ini hanya yang penglihatan. Langkah-langkahnya bagaimana untuk pemeriksaan tajam penglihatan ini? Langkah-langkahnya yang pertama, pastikan ruangan itu jaraknya 6 meter antara pemeriksa dan yang diperiksa jaraknya 6 meter. Nah, bagaimana memperkirakan 6 meter kan kadang susah ya. Bisa dengan langkah 20 langkah normal orang dewasa. Tidak melompat, tidak berlari, berjalan biasa. Kemudian nanti pemeriksa dan yang diperiksa berhadapan. Kemudian ruangannya pencahayaannya cukup, tidak gelap tapi juga tidak silau. Kemudian yang kedua, nanti yang diperiksa diminta menutup salah satu mata. Biasanya mata kanan dulu, jadi mata kiri ditutup. Nanti saya praktekkan ya untuk biar kita lebih mudah. Kemudian nanti yang pemeriksa akan memperagakan jari. Yang diperiksa diminta untuk menghitung jari sebanyak 5 kali. Ya, jadi bergantian dan tidak boleh urut ya. Tidak boleh dari 1, 2, 3 gitu ya. Nanti cuma amalan, nanti kita jadi rancu tidak bisa menilai. Itu ya, jadi yang diperhatikan nanti harus sejajar tinggi tangannya dengan mata yang diperiksa. Jangan terlalu tinggi, jangan terlalu rendah, nanti tidak jangka gitu ya. Oke, langkah ketiga, bagaimana hasilnya? Kapan kita katakan itu normal, kapan itu harus kita rujuk gitu ya. Jadi kalau normal, kalau dalam 3 kali pemeriksaan dia benar, 3 kali berturut benar itu normal. Tapi kalau ada yang salah dalam 3 kali berturut ada yang salah, itu mungkin ada gangguan penglihatan. Bagaimana kalau ada gangguan penglihatan? Nanti kita anjurkan untuk periksa ke puskesmas. Dia diperiksa dengan alat yang lebih baik. Ya, gitu ya. Ini saya ambil dari referensi petunjuk teknis ini. Nah, sekarang karena mohon maaf karena waktu kita terbatas ya, jadi saya mendemokan 1 kali ya. Nanti untuk praktek bisa dilakukan mandiri di luar jam ini ya. Saya minta nomor 1 boleh monggo. Nah, Bu Tia monggo. Sebelumnya mungkin kita pastikan dulu jaraknya 6 meter atau 20 langkah. Ya kira-kira di situ tidak apa-apa ya. Di sini ya kira-kira ini sudah 6 meter ya. Umpamanya sudah 6 meter. Ya. Jadi pemeriksa berhadapan dengan yang diperiksa. Jadi nanti kita periksa dengan mata kanan dulu. Bu Tia, mata ini silahkan ditutup. Nah, yang perlu diingat ya, Bu, menutupnya tidak boleh ditekan. Menutupnya dengan telapak tangan. Bu tanya Bu, Ya. itu pakai tangan apa boleh pakai penutup lainnya Bu? Misal kertas kayak gitu, ditutupin seperti ini, itu gimana Bu? Lebih baiknya pakai tangan. Oh, ya. iya. Misalkan ya kadang-kadang kertas ada yang tipis atau tidak rapat, Oh, nanti iya. bisa terganggu untuk integrasi Iya. hasilnya. Silahkan ditutup mata kiri pakai telapak tangan ya, Bu ya, jangan ditekan. Ya. Nanti silahkan dibaca jari saya untuk angka berapa. Ya, saya akan 5 kali. Oke. Mulai ya, Bu ya, siap? Siap. Oke. 2, 4, 5, 1, 3. Ya. Betul semua, betul? Bu? Betul. Betul semua. Sekarang gantian untuk yang mata kiri. Mata kanan ditutup, tidak menekan dengan telapak tangan. Oh iya, satu lagi pastikan tidak silau, jadi tidak membelakangi cahaya. Gitu ya. Atau pemeriksa juga tidak membelakangi cahaya biar tidak silau. Siap ini Bu Tia ya? Siap. Ya, mulai. 3, 4, 1, 5, 2. Ya, betul semua ya. Betul, Jadi Bu. kita sebutkan, kita kasih tahu ke peserta kalau penglihatannya rasa kulirnya masih bagus, tidak perlu dirujuk ke puskesmas. Terima kasih Bu Tia, ya, tidak tahu untuk itu ya. Terima kasih, nanti dapat surprise ya Bu Tia. Oh,
yang saya sampaikan tentang tajam penglihatan. Ada yang mau ditanyakan dulu boten sebelum kita tutup? Mungkin yang masih bingung? Ternyata tadi sudah tentang apa namanya pakai alat lain gitu ya Bu ya. Ada pertanyaan lain lagi boten? Berapa kali kok tunjuk-tunjuknya itu? 5 kali. Jadi satu mata itu 5 kali. Gitu ya. Kalau tidak ada, coba tadi kalau untuk pemeriksaan tajam penglihatan ini harus kita perhatikan apa? Sebelum melakukan pemeriksaan, yang harus diperhatikan faktor apa yang harus diperhatikan sebelum kita mulai pemeriksaan tadi? Jarak tempat, ya jaraknya berapa? 6 meter. 6 meter. Kalau susah menentukan meternya, 20 langkah. 20 langkah. Terus kalau kapan kita merujuk si peserta ini yang kita periksa ini, kapan perlu kita rujuk ke puskesmas? Kalau 3 kali salah. 3 kali salah ya berturut-turut ya, betul. Terima kasih atas perhatiannya, ini luar biasa. Jadi kesimpulan untuk pertemuan kita, materi kita pada sore hari ini tadi ya, pemeriksaannya bisa dilakukan mulai usia 7 tahun. Kemudian menggunakan metode deteksi menghitung jari, karena ini dilakukan di posyandu, jadi hanya untuk deteksi awal. Ketika ada gangguan, kita bisa merujuk ke puskesmas. Begitu ibu-ibu yang saya sampaikan. Terima kasih sekali atas perhatian dari ibu-ibu, luar biasa. Pesertanya juga luar biasa, ini banyak sekali ya. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kurang lebihnya. Terima Sebagai penutup, gua Zaitun di bawah dari pengasih, matur nuwun dan terima kasih. Selamat sore. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yes, sonten ibu-ibu. Assalamualaikum. Ibu kadang bangun Jawa Taman Ketang nggih, komplek ya ini nggih, dari perwakilan nggih. Dari napa-napa ibu, saya Ratna, penanggung jawab program PTM di Puskesmas Kasar 1 nggih Bu nggih. Nggih. Biar kita tambah semangat, nanti kita dulu ya Bu ya, kayak semacam yel-yel gitu ya Bu ya. Ya nanti kalau saya bilang salam sehat, nanti ibu menirukan ya, salam sehat. Sehat dimulai dari saya, ngoten nggih. Ya kita mulai ya Bu ya, semangat ya. Salam sehat, sehat dimulai dari saya. Nggih, matur nuwun Ibu nggih. Ya sampai ini saya akan menyampaikan tentang pelaporan Posbindu nggih Bu nggih, karena di dusun itu Posbindu, kalau di dalam gedung namanya Pandu PTM nggih. Nanti ada asik ya Bu nggih, pelaporan baru tentang asik nggih. Tujuan pelaporan asik adalah simplifikasi alur agar pencatatan agar dapat dilaporkan secara real time dan berjenjang. Ini namanya dashboard ya Bu ya, dashboard sehat Indonesia itu nanti tujuannya untuk petugas memantau seberapa banyak pelaporan yang masuk dari kader ya Bu ya tentang PTM ya Bu ya. Kemudian ini cara mendownload aplikasi asik Bu. Jadi itu harus pakai Android ya Bu ya, jangan pakai yang iOS ya Bu ya. Ini pakai Android semua Ibu-ibu. Karena nanti itu nggak boleh pakai nomor WA putranya Bu, harus punya itu nggih. Di sini nanti caranya itu membuka di Play Store di HP, kemudian diketik Sehat Indonesia Bu ya Bu ya. Nanti kalau sudah terinstal nanti Ibu harus registrasi pakai nomor WA nih Bu ya. Paham ya Bu ya? Setelah itu nanti akan muncul pilihan untuk Bu bidan, dokter, perawat itu yang di dalam gedung ya Bu ya. Kemudian kalau untuk yang kader nanti pilih yang kader saja. Oke, nanti Ibu ini aja Bu, mengikuti alur yang di situ ya Bu ya. Nanti akan ini kok Bu, ada langkah-langkah berikutnya. Nanti pokoknya NIK itu wajib ya Bu ya. NIK wajib ya. Ini nanti langkah awal untuk registrasi dulu ya Bu ya. Kemudian untuk caranya seperti apa besok saya sampaikan di pertemuan selanjutnya ya Bu ya, di balai desa ya Bu. Oke. Ngoten ya Ibu-ibu. Ada yang ditanyakan boten Bu?
Bu, Nggih. kalau misalkan kan kalau periksa-periksa gitu tuh harus bawa KTP. Iya. Umurnya masih 16 tahun kan nggak punya KTP. Oh iya, oke, betul betul. Karena kalau PTM itu pas hidup PTM itu 15 tahun minimal gitu nggih. Itu bisa pakai kartu keluarga ibu atau C1 kalau zaman dulu itu kan di situ ada NIK. Nah, di situ nanti bisa kita ambil di situ datanya, nggih. Nggih. Nggih, matur suwun nggih. Ibu dari kader mana, Bu? Saya dari Kalirambu. Oh, nggih, nggih, nggih. Matur nuwun, Bu, pertanyaannya bagus, nggih. Ibu ada pertanyaan lagi? Berarti nanti untuk selanjutnya kita kalau ngantri lewatnya HP gitu. Iya, itu wajib pakai HP, itu nggak bisa pakai komputer, Bu. Jadi memang semua kader itu nanti diharapkan bisa memakai Android semua untuk aplikasi ini, Bu. Gitu, Android